kalau jadi ininya Kak Zen. Kembali di podcast Retorika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Retorika TV, kembali lagi bersama saya Nur Indri Septiarini. Saya Nesti Dester Matirda di Ngobrol bareng mahasiswa. Nah, Sobat Retorika TV, di kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu nih. Dia merupakan seorang penulis yang baru-baru ini karyanya terpilih. Yang kebetulan dia juga mengikuti lomba apa yang diadakan oleh Beliau merupakan penulis terpilih di dalam lomba menulis puisi se-Asia kedua yang diselenggarakan oleh Ruang Penulis. Nah, biar Sobat Retorika TV ini semua pada tahu nih, silahkan kakaknya perkenalkan diri. Boleh? Boleh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Zainudin, bisa dipanggil Zen. Kalau di rumah itu bisa dipanggil Zai. Saya masih semester 4 program studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Oke. Berbicara soal pengalaman kakak di dunia puisi nih ya kak. Kakak itu mula suka puisi dari apa? Awal mulanya? Awal mulanya saya itu suka nulis puisi semenjak dari bangku SMA kelas 2. Nah, setelah itu awalnya nggak bisa nulis puisi. Nah, awal kisah kakak itu nulis diary, catatan harian. Setelah itu dikembangkan semenjak kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA kakak gagal menetapkan puisi di bulletin SMA yang diadakan oleh OSIS masyarakat sekolah dulu. Jadi itu merupakan PR besar buat kakak saat kuliah nanti kakak harus bisa jadi penulis. Maka semenjak kuliah dari semester 1 kakak sudah mengembara untuk bisa menjadi seorang penulis yang didasarkan dari ketidaktahuan dan penasaran yang cukup besar, sehingga itu semua yang menjadi motivasi kakak yang terus semangat dan pantang menyerah walaupun sering dimaki oleh senior dan juga orang-orang yang sudah lebih dulu karyanya dikenal oleh dunia maya ataupun sejarawan lainnya. Oh, mungkin itu sedikit kisah dari beliau nih ya tentang beliau menulis puisi untuk pertama kalinya di bangku SMA ya kak ya. Kemudian ada gini kak, kita ketika kita menulis sesuatu pasti ada ide atau ada imajinasi yang kita tuangkan ke dalam karya kita. Apa mungkin kakak saat menulis puisi ada ide-ide atau imajinasi atau ada tokoh yang kakak gemari gitu sehingga membuat kakak itu menulis puisi ini, wah saya harus menulis puisi nih karena saya berpanutan kepada salah satu tokoh. Iya, kalau mengagumi sebuah tokoh yang menjadi motivator kakak itu ada salah satunya itu adalah Pak D sendiri yang berasal dari Batanghari. Dia adalah penyair ulung yang berasal dari Madura. Selanjutnya juga ada Ustaz Wisri. Itu semua yang menjadi motivasi kakak supaya bisa menjadi penulis beliau. Oke, berbicara soal puisi itu kan identik sama imajinasi kita bukan? Kalau untuk kakak sendiri, puisi yang kakak ciptakan itu, karya yang kakak ciptakan itu apakah berasal dari imajinasi sendiri? Misal kakak lagi galau, kakak lagi marah, kakak lagi kesal atau gimana? Apakah dari situ kan imajinasinya atau ada sumber-sumber lain? Sebenarnya menulis itu perkara yang tidak mudah, karena ketika kita mempunyai keinginan untuk menulis namun tidak menemukan ide, maka kita akan melakukan sebuah renungan terhadap karya orang lain dulu, membaca karya orang lain dulu. Setelah itu kemudian kita merefleksikan diri apa yang ada dalam pikiran, kemudian kita tuangkan terhadap tulisan. Dan tidak semuanya yang ada di pikiran dapat dituangkan, hanya beberapa yang sekiranya masuk kepada konteks karya sastra. Kalau tidak bisa masuk, bisa masuk kepada karya fiksi, esai, opini, artikel dan macamnya.
Oke kak, sebelum saya melanjutkan pertanyaan selanjutnya, jadi disclaimer, saya dengan Kak Indri ini kak merupakan penulis, bisa dibilang penulis baru ya kak, karena kita baru ingin menulis karya kita, baru melombakan sih kak, kita belum sampai seperti akan ya, sampai masuk ke tingkat Asia, kita baru mengikuti lomba-lomba kecil. Jadi gini kak, kita dengar-dengar dari kabar-kabar yang beredar nih, kakak merupakan penulis yang produktif dalam menulis puisinya. Jadi kenapa sih kak bisa seproduktif itu menulis suatu karya gitu? Sekalian nih buat kita berdua nih kak, baik-baik buat kita berdua ke depannya. Biar bisa belajar. Sebuah hal yang sulit itu produktif dan konsisten dalam menulis itu hal yang paling sulit, dan saya rasakan seperti ini karena ketika kita tidak mempunyai mood yang tinggi untuk menulis, maka tidak akan bisa dipaksa. Tinggal nunggu mood kita supaya bisa menulis, maka baru kita bisa menulis apa yang harus kita tulis. Begitu. Jadi produktif itu akan terlahir jika kita mempunyai kemauan yang tinggi untuk menulis, dengan merenungkan apa yang ada dalam pikiran, kemudian dituangkan pada tulisan. Berarti semua itu berawal dari kemauan kita sendiri. Iya. Mungkin nih kak, selama kakak menciptakan puisi, apa ada pengalaman-pengalaman menarik yang membuat kakak sendiri tuh gak bisa dilupakan gitu? Pengalaman dalam mengikuti lomba kah, atau menciptakan puisi itu sendiri misalnya? Pengalaman menarik kakak itu pernah diremehkan kayak kakak oleh salah satu senior yang sudah lebih dulu menulis daripada kakak. Itu yang menjadi hati kakak semakin terpukul, namun tidak membuat kakak menyerah untuk terus menulis, untuk terus produktif dalam menulis puisi. Maka dari itu kemudian kakak terus belajar dari berbagai tokoh yang sudah terkenal, baik dari penyair, sastrawan, dan juga budayawan seperti Biji Tukul, terus seperti siapa lagi, Kusendra, terus seperti yang bilang yang Jukers itu, bisa Jukers tahu? Ya ini kita kan sekalian sharing nih ya kak ya. Mungkin kalian tahu. Sujiwo Tejo, nah, itu yang juga menjadi tokoh-tokoh kakak untuk bisa lebih produktif dalam menulis, karena mengajar kepada beliau juga kisahnya jauh lebih sakit dari kakak. Jadi kakak itu masih belum nyampe separuhnya dari perjalanan beliau, sehingga sekarang menjadi orang terkenal. Jadi masih banyak PR kakak yang harus terus dikembangkan, bukan hanya berhenti di Asia, tapi kakak punya keinginan juga sama seperti Pak Dil Ibran yang sudah menjadi penyair internasional seperti itu. Oke, sahabat retorika, mungkin itu sedikit kisah dari beliau dan target-target kedepannya beliau ingin menjadi penulis yang seperti tokoh-tokoh yang beliau sebutkan tadi. Sekarang kita masuk ke intinya nih kak, berbicara soal yang tadi saya katakan tentang penulis terpilih se-Asia nomor 2 itu gimana gitu kak, ceritanya, kisahnya gimana nih? Kok bisa kakak menjadi penulis terpilih? Rasanya mungkin juga. Iya, gimana nih? Perasaannya sih senang, cuma masih belum puas karena masih belum mencetak rekor sebagai juara, karena itu hanya penulis terpilih yang dibukukan, kayak dibukukan, karena persaingan itu ketat ya, tingkat Asia. Di Asia itu kan ada Malaysia, Thailand, Singapura, antar negara. Jadi kakak masih belum puas, artinya perlu ada beberapa evaluasi diri pada tulisan kakak sendiri, dan perlu kiranya kakak itu minta kritik terhadap kayak kakak yang sudah ditulis, seperti Pak D, terus Pak Koli sendiri selaku Mas Suang di sini TKP, itu perlu kiranya kakak melakukan evaluasi pada tulisan kakak dengan cara minta saran, minta kritikan supaya karya kakak itu bisa lebih baik. Jadi ketika menulis namun tidak pernah dipublish, itu hanya menjadi sebuah kenangan saja, kenangan yang tidak dapat dikenang oleh orang lain, namun bisa disimpan di bukunya sendiri. Itu bukan seorang penulis, tapi itu seorang penulis diary.
nulis rahasia Iya, tentang diri bisa. sendiri. Jadi tidak mau kan dilihat oleh orang lain karena ada rahasia hati yang Iya. ditulis di bukunya. Iya. Namun ketika seorang yang menulis rahasia hatinya itu dituangkan terhadap kayak sastranya seperti puisi dan dihiaskan dengan beberapa majas metafor sehingga makna yang terkandung di dalamnya tidak nampak betul jelas terhadap para pembaca. Jadi bersifat mutafsir. Untuk itu kan ininya ya, kayak kisah yang ada di situnya. Yang jadi pertanyaan kita nih kak, kakak tuh dapat kabar lomba-lomba yang tingkat Asia atau lomba-lomba yang kakak ikutin sama itu tuh berasal dari mana gitu kak? Soalnya nih kita pribadi nih kak berdua, kita nih cari lomba itu susah sekali, apalagi lomba puisi yang sekiranya bisa membawa kita ke arah yang ya bisa lah dibukukan gitu kan. Itu dapat dari mana gitu? Informasi-informasi itu dari mana kan? Sebenarnya untuk lomba itu banyak di sosial media, khususnya di Instagram itu banyak di sana. Kalau yang tingkat Asia itu kakak dapat dari Instagram juga dari grup HMP kakak sendiri, HMP BSD. Ditekankan oleh senior untuk ikut lomba tersebut. Jadi meskipun kakak itu nantilah masalah akhir apa juara atau tidak itu masuk pada lokal kakak sendiri, itu tergantung pada takdir Tuhan. Yang penting usaha ada, untuk masalah hasil itu belakangan seperti itu. Nah, kita penasaran nih kak, dari tadi kita ngomongin karya kakak yang berhasil menjadi penulis terpilih. Ini kakak mengangkat judul apa kalau boleh tahu dari puisi? Untuk judul puisinya itu kakak mengangkat dengan judul Senyummu Bertutur Lewati. Kayaknya kalau jadi ininya Kak Zen tiap hari dibuatin puisi ya. Ada apanya nih? Untuk karya itu sendiri apa kakak? Ada seseorang kah yang menjadi patokan? Imajinasi kakak sehingga kakak mengangkat judul itu. Atau emang Gimana nih? Ya sebenarnya berasal dari imajinasi. Oh. Kakak itu mempunyai impian, ya, diibaratkan seseorang yang indah, namun entah itu dari mana kakak tidak tahu. Jadi dengan seperti itu ternyata lebih seru lah. Artinya semua orang itu tidak bisa mereka-reka siapa sih sebenarnya sosok yang maksud. Gitu. Padahal itu tidak ada di dunia. Hanya melakukan imajinasi yang cukup liar sehingga lahirlah diksi-diksi yang menulis sosok seorang estetika, anggaplah estetika, keindahan gitu. Namun itu tidak ada di dunia. Bisa jadi masih berada di ada namanya cuma masih belum ketemu dengan orangnya. Gitu. Oke, boleh gak sih kak kasih tips and trick buat kita yang baru masuk, baru jadi penulis pemula nih, supaya puisi-puisinya itu enggak yang cuma Monoton gitu ya, karena curhat-curhat biasa. Jadi kita tuh ya kak, kalau buat puisi tuh kalau sesuai moodnya kita nih, kita lagi galau, baru kita tulis puisi. Jadi monoton ke titik galau itu aja gitu kan. Ya. Sebenarnya kritikan politik, terus dunia ujinisme, sakit hati, terus marah, itu semuanya bisa ditulis dan bisa dikaryakan sebagai bentuk emosi seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya untuk bisa produktif supaya tidak monoton puisinya, yaitu dengan cara perbanyak membaca karya orang lain yang sudah terkenal oleh dunia. Karena dengan seperti itu pikiran kita akan semakin banyak ilmu yang diserap sehingga kata-kata diksi-diksinya itu tidak monoton seperti itu saja, sesuai dengan diri kita sendiri. Namun ada beberapa bahasa yang itu jarang orang lain dapat ketahui ketika membaca kemudian menulis. Jadi sobat retorika, buat kalian yang baru memulai menuangkan suatu ide kalian ke sebuah karya, tetap semangat, jangan pantang menyerah, dan terus berkarya apapun yang terjadi. Oke, mungkin itu saja ngobrol bareng mahasiswa kita kali ini bersama Kak Zen ya kak ya. Mengingat waktu yang sudah cukup hampir menjelang sore. Jangan lupa. Jadi sobat retorika jangan lupa
like, comment, dan subscribe. See you, bye-bye.